rumah saja, tetapi kita bisa sekolah minggu seperti hari ini. Nah, anak-anak sudah siap belum? Tuh, Bu Nirmala dan Bu Ginting sudah bawa Alkitab belum? Anak-anak sudah siap? Di rumah ada Alkitab ya? Ya, nanti disiapkan karena kita akan membaca firman Tuhan. Anak-anak harus selalu rajin untuk baca Alkitab. Jangan lupa juga untuk rajin berdoa. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Tidak diam saja, tetapi iman kita terus bertumbuh, semakin lama menjadi semakin kuat. Nah, anak-anak, yuk kita mulai sekolah minggu kita hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktumu, dalam Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Tuhan, walaupun kami masih di rumah masing-masing, tapi kami tidak lupa selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya Bapa, agar saya dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan sungguh-sungguh dan baik. Tuhan, berkatilah kesehatan anak-anak sekolah minggu, berkati sekolahnya, dan berkati juga keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca ayat hafalan bersama-sama. Ya, ayo disiapkan Alkitabnya. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca sendiri, bisa membaca bersama ya, dengan mama atau dengan papa ya. Yuk, kita buka dari Markus 16. Markus itu perjanjian lama atau baru ya? Penting ini ya. Perjanjian baru. Oh iya tuh, perjanjian baru ya. Markus 16 ayat 15. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, tapi suaranya belum keras. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, anak-anak, setelah membaca firman Tuhan, kita jangan cuma membaca saja, tapi biar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memuji nama Tuhan, kita nyanyikan segala firman-Nya. Segala
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun kami di rumah saja. Tuhan Yesus, kami mohon agar Tuhan membimbing kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong kami agar kami bisa membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk menyimpan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu ingat pada perintah dan kehendak Tuhan atas diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Umar yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Pak Umar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kalian sudah tahu bukan bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan penerang dalam hidup kita. Dengan berpegang pada firman Tuhan, maka kita tidak akan tersesat. Melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi persoalannya, dari mana kita tahu firman Tuhan itu? Ya, kalian pasti sudah tahu dari Alkitab yang harus kita baca tiap hari. Bagi adik-adik yang belum bersekolah, jadi belum dapat membaca, maka saya menghimbau pada para orang tua untuk tidak bosan menceritakan. Anak-anak dan para orang tua, sekarang dengan mudah kita bisa mendapat atau membeli Alkitab. Akan tetapi dulu, lebih dari 200 tahun yang lalu, Alkitab itu sangat sulit didapat. Dan kalau ada pun, harganya sangat mahal. Kalau sekarang kita bisa memperoleh Alkitab dengan mudah, itu karena jasa seorang gadis kecil yang bernama Mary Jones. Mau dengar ceritanya? Anak-anak, jauh dari sini, di negara Inggris, di sebuah desa yang terpencil dan sepi di lereng gunung, tinggallah Bapak dan Ibu Jacob Jones. Pada tanggal 16 Desember tahun 1784, lahirlah seorang bayi mungil yang mereka beri nama Mary Jones. Ayah dan Ibu Mary sangat taat berbakti pada Tuhan. Dan mereka ingat pesan Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 15. Jadikan semua bangsa muridku. Karena itulah setiap minggu sepulang dari gereja, Bapak Jones memangku Mary kecil dan menceritakan cerita-cerita Alkitab. Mary sangat menyukai cerita itu dan Mary hafal cerita-cerita itu. Ketika Mary berumur 8 tahun, timbullah keinginan yang kuat untuk mempunyai Alkitab sendiri. Tapi Mary juga tahu bahwa waktu itu Alkitab adalah barang yang langka dan sangat mahal harganya. Di desa tempat tinggal Mary, hanya satu keluarga yang mempunyai Alkitab. Keluarga Evans namanya.
Ibu Evans baik dan sangat sayang kepada Mary. Ketika Mary cerita bahwa dia ingin membaca Alkitab, Bu Evans mengatakan, "Mary, setiap Sabtu kamu boleh membaca Alkitab di rumah kami." Mary sangat senang. Tetapi sayang sekali Mary belum dapat membaca karena di desa itu belum ada sekolah. Tapi Mary tidak putus asa. Meskipun dia belum dapat membaca, karena Mary tahu harga Alkitab sangat mahal dan ayahnya tidak mempunyai uang banyak, maka Mary mulai menabung. Mary menjual telur dari ayam-ayamnya, mengantar jahitan, dan mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit dan menabungnya. Suatu hari aku pasti punya Alkitab. Demikianlah yang menjadi impian dari Mary. Hari berganti hari, tak terasa 2 tahun telah berlalu. Mary dengan tekun terus menabung. Suatu ketika ayah Mary mendapatkan kabar baik bahwa di desanya akan didirikan sekolah. Setelah sekian lama izin yang diminta oleh ayah dari Mary ini dan akhirnya disetujui oleh pemerintah. Akhirnya permohonan itu dikabulkan dan sebuah sekolah akan dibuka dan guru juga akan didatangkan. Wow, Mary begitu gembira. Tuhan menjawab sebagian doanya. Dengan bersemangat, Mary setiap hari berjalan ke sekolah. Ketika tahun ajaran berakhir, Mary dapat nilai tertinggi karena dia membaca dengan lancar. Keinginan untuk membaca kitab semakin kuat. Ketika hari Sabtu, Mary ke rumah keluarga Evans dan bertanya, apakah tawaran boleh membaca Alkitab masih berlaku? Ternyata masih. Dan sejak itu, Mary setiap Sabtu membaca Alkitab di rumah keluarga Evans. Firman Tuhan yang dibacanya membuat hati Mary gembira. Ayat yang penting dicatatnya. Mary teringat bahwa ibunya pernah berkata bahwa ada sumber terang yang jauh lebih berguna dari lentera biasa, yaitu firman yang menjadi penuntun hidup dan penerang bagi pikiran manusia. Sejak itu, Mary semakin ingin membaca Alkitab. Meskipun Mary sudah bisa dan boleh membaca Alkitab di rumah Ibu Evans, tapi Mary tetap menabung karena Mary ingin mempunyai Alkitab sendiri. Dia bekerja keras, mengumpulkan kayu, memelihara lebah, dan ayam hadiah Ibu Mary Evans. Uang mulai dikumpulkan sedikit demi sedikit dan dia tabung terus-menerus. Mata Mary bersinar-sinar dan mengucap syukur terhadap apa yang dia dapatkan, karena dia yakin akan segera mempunyai Alkitab. Hari berganti, melewati minggu, bulan, tahun, 7 tahun sudah Mary menabung. Dan kini Mary berusia 15 tahun. Dia membuka tabungannya, menghitung uang yang ada. Hatinya berdebar karena begitu girangnya. Aku akan segera mempunyai Alkitab. Uangku telah cukup. Mary berkata dalam hati. Dia memeluk orang tuanya dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi anak-anak, di desanya tidak ada yang menjual Alkitab. Mary harus pergi ke sebuah kota bernama Kota Bal, yang jauhnya kurang lebih 41 km. Namun Mary tidak takut. Dia tidak gentar, tekadnya sudah bulat.
diiringi doa ayah dan ibunya. Setelah sarapan, Mary mulai melangkah, membawa bekal dan kantong uangnya sambil menjinjing sepatunya. Meskipun melewati jalan yang berbatu yang menyebabkan kakinya terluka karena tergores, Mary tidak mengeluh. Dia bersenandung, firman-Mu, begitulah. Tak terasa menara kota Bala terlihat samar-samar. Lelahnya mulai hilang. Dia segera mencari alamat seorang pendeta bernama Pendeta David. Meskipun hari sudah malam, Mary memberanikan diri mengetuk rumah Pendeta David, memperkenalkan diri dan menceritakan maksud kedatangannya dan minta tolong kepada Pendeta David mengantarkannya ke rumah seorang pendeta yang lain bernama Pendeta Charles. Karena hari sudah malam, Pendeta David menyuruh Mary menginap dulu. Jadi baru esoknya mereka ke rumah Pendeta Charles. Mary sudah membayangkan Alkitab yang dirindukannya akan segera didapatkannya. Namun, betapa sedihnya rasanya ketika Pendeta Charles mengatakan sudah tidak ada Alkitab lagi. Tinggal satu, dan itu sudah dipesan orang. Mary harus menunggu entah kapan lagi. Dengan menangis, Mary memohon, Pak Pendeta, tolonglah saya. Saya ingin mempunyai Alkitab. 7 tahun saya menampung. Dan saya berjalan 41 kilometer. Mary menunduk dan menangis. Oh, apakah Tuhan tidak menolong? Akan sia-siakah perjuangannya? Tiba-tiba, Pendeta Charles berdiri dan menyentuh tangannya sambil mengulurkan sebuah Alkitab tebal bergemuk indah sambil berkata, Mary, kamu patut dan berhak memiliki Alkitab ini. Mary menerima Alkitab itu dengan mata terbelalak dan berteriak, Alkitabku! Akhirnya aku punya Alkitab. Terima kasih Tuhan karena mendengarkan doaku. Setelah berterima kasih dan berpamitan, Mary segera pulang sambil memeluk Alkitabnya. Mary bertekad memberitakan kabar baik yang tertulis di Alkitab dari rumah ke rumah sampai semua orang di desanya mendengar firman Tuhan. Karena Mary teringat berita Tuhan dalam Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil kepada semua makhluk. Tekad dan semangat Mary, si gadis kecil dari desa, itu mendorong pemimpin gereja-gereja di Inggris untuk membentuk sebuah lembaga yang akan menerbitkan Alkitab. Sebuah lembaga Alkitab, kemudian dari Inggris, lembaga Alkitab itu menyebar ke negara-negara lain, dan tahun 1954 lembaga Alkitab pun didirikan di Jakarta. Anak-anak, Mary wafat pada usia 82 tahun, tapi Injil, firman Tuhan, telah tersebar di seluruh dunia. Hingga sekarang, kita semua bisa mempunyai Alkitab tanpa harus menabung 7 tahun dan berjalan 41 km. Anak-anak, 41 km dari Purwokerto kira-kira sampai ke Cilacap dengan berjalan kaki itu bukan sesuatu yang mudah. Moga kalian selalu rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Mary. Anak-anak, pada saat ini banyak dari anak-anak yang masih mengikuti Abba
ayo baca Alkitab. Tapi masih juga yang belum mengikuti ayo baca Alkitab. Mari saya mengajak anak-anak untuk memulai membaca firman Tuhan. Mulai dengan hari ini dan seterusnya, seperti apa yang dilakukan oleh Mary. Kita akan memulai hari ini dengan membaca Matius 1 pasal 1, dan kita akan selalu membaca setiap hari satu pasal saja. Setiap anak-anak membaca Alkitab, anak-anak wajib melaporkannya kepada nomor yang telah tertulis di bawah ini. Dan anak-anak yang belum bisa membaca, kami mohon kepada orang tua untuk boleh mengajarkan atau membacakannya kepada anak-anak. Dan jangan lupa juga untuk melaporkan hasil dari pembacaan itu ke nomor yang tadi. Anak-anak yang sudah melakukan pembacaan firman Tuhan, apa yang sudah berjalan, teruslah membaca. Dan bagi yang belum, mulailah dengan Matius 1. Demikian anak-anak, maukah anak-anak melakukannya? Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, mari kita menyanyikan firman. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih kami boleh mengikuti ibadah online kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami untuk boleh membaca Alkitab, seperti Mary Jones yang telah mengajarkan kami. Lindungi dan pelihara kami Bapa, dan biarlah kami terus bertekad mulai hari ini kami akan terus membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah online kami pada pagi hari ini. Amin.